Shalom, shalom, selamat pagi, salam sejahtera, serta selamat memperingati pengorbanan Yesus dengan mati di kayu salib demi penebusan segala dosa dan pelanggaran kita yang akan kita peringati pada hari ini, Jumat 15 April tahun 2022. Dan kalau sebentar pada pukul 7.30 kita akan melakukan ibadah. Mari kita mempersiapkan diri dengan baik. Datanglah ke rumah Tuhan dengan penuh rasa bersyukur dan bawa penyembahan terbaikmu bagi Tuhan. Serta bagi sidang jemaat Tuhan yang mungkin harus beribadah secara online, mari persiapkan juga hatimu seperti layaknya engkau datang ke rumah Tuhan, sehingga baik di rumah maupun yang ada di rumah Tuhan, kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan bersama-sama bersyukur memperingati hari kematian Yesus Kristus di kayu salib demi menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Dan saat ini sebelum kita akan melakukan semua aktivitas kegiatan kita serta sebelum kita akan beribadah, mari kita kembali melanjutkan perenungan kita dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 42 hari bersama Ayub. Dan hari ini adalah hari yang ke-38 kita berada di kitab Ayub, dan kita akan membaca kitab Ayub pasal yang ke-38 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-41. Judul perenungan kita hari ini, Misteri Allah Sang Pencipta. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Perjanjian Lama menceritakan kedatangan Tuhan dengan tanda adanya badai yang sangat besar. Maka si penulis Alkitab ingin menggambarkan kemahakuasaan dan kebesaran Allah yang mengatasi apapun di jagat raya ini. Sebab Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya, dan karena kedaulatannya serta mengaturnya sedemikian rupa menurut kebijaksanaannya. Pada pasal yang ke-38 ini, Tuhan ingin menggugat Ayub dengan menggunakan sederetan panjang dan beragam pertanyaan. Tuhan mencecar Ayub, dan beberapa di antaranya adalah, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Apakah pintu gerbang mau tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyambung sambil berkata kepadamu, ya, siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkoak-koak kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Dan masih ada banyak lagi yang dipertanyakan oleh Allah kepada Ayub di dalam pasal yang ke-28 ini. Saudara tahu bahwa semua pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban yang ilmiah. Misteri kehidupan jauh lebih besar dan luas daripada jangkauan akal budi manusia untuk memahami serta merumuskannya. Semestinya orang percaya menyadari bahwa dalam banyak hal manusia memiliki keterbatasan. Sebaliknya di sisi lain ada pribadi yang tidak terbatas dan sempurna, yaitu Allah. Tuhan menginginkan manusia, saudara dan saya, membiarkan misteri tersebut sebagai rahasia dan hak Tuhan. Dengan membiarkan sisi Allah yang tak terpahami, kita bukan hanya melihat kemahakuasaan dan kebijaksanaannya yang melampaui akal budi manusia, tetapi juga menerima keterbatasan kita sebagai manusia yang fana. Serta melalui alam semesta dan segala isinya, kita melihat pribadi Allah yang maha kuasa, maha bijak dengan segala misteri yang ada di dalamnya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, perenungan kita di pagi hari ini hanya ingin menegaskan sekali lagi kepada kita bahwa kita adalah manusia yang sangat terbatas, yang tidak dapat menjangkau apa yang dipikirkan dan dirancangkan oleh Allah bagi alam semesta, terlebih bagi kita umat ciptaannya. Namun satu hal yang harus kita pegang, bahwa kehidupan kita semua di dalam kendalinya, dan tidak ada maksud jahat sekecil apapun atas hidup kita yang dikerjakan oleh Allah. Karena kita adalah manusia ciptaannya, Dia tahu membuat yang terbaik bagi hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah percaya atas rancangannya, berserah atas semua yang telah dikerjakannya bagi hidup kita, dan berpegang teguh bahwa kasih setia Tuhan itu turun-temurun dan tidak akan pernah goyah. Amin. Tetaplah semangat menjalani hari-hari kita.
Terlebih hari ini jika kita akan memperingati hari kematian Kristus di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Keajaiban kasih-Nya yang telah dinyatakan bagi hidup kita. Apatah lagi dengan hal-hal lahiriah, bukankah Dia telah rancangan yang terbaik bagi kita? Jika Dia peduli pada hal kekal dalam hidup kita, apatah lagi dengan segala hal yang terjadi yang kita harus hadapi selama kita hidup. Dia pasti peduli, karena Dia Allah yang telah menciptakan dan menjadikan kita serupa dan segambar dengannya, dan Roh-Nya ada di dalam kita. Diberkatilah kita semua dan tetaplah kuat di dalam Tuhan. Biarlah kiranya perenungan kita pagi hari ini mengawali langkah kita untuk datang ke rumah Tuhan. Dan sekali lagi bagi saudara juga yang ada di rumah, mari bawa persembahan terbaikmu kepada Tuhan hari ini. Dan lakukanlah hal yang terbaik ketika engkau ada di rumah maupun yang ada di gereja. Persembahkan yang terbaik kepada Tuhan, sebab Dia sungguh baik. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan percayalah, apa yang diperbuat tangan kanan dan tangan kirimu akan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah, karena kau telah berserah kepada Tuhan, maka di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita semua, dan terpujilah nama Tuhan. Shalom.